kabar baik ya, karena kita tidak menyerah. Orderan kali ini ada 6 porsi. Iya, alhamdulillah 1 porsi udah dibayar ya. Totalnya semua tuh 30 euro. Hai Bun, welcome back. Oke, balik lagi ya di dapur Mama Husky. Dan kali ini kita mau bikin nasi rames pakai ayam bumbu ketumbar. Tapi ketumbarnya bukan ketumbar bubuk yang biasa kita temuin kalau misalnya kita bikin, atau ketumbar bulat-bulat itu yang kayak lada ya. Tapi ini spesial banget karena ketumbarnya adalah daun ketumbar. Nah, di Indonesia tuh aku dulu jujur nggak pernah makan daun ketumbar, tapi aku sering lihat kayaknya beberapa kali konten orang tuh juga udah mulai ada kok sebenarnya yang jual ya di Indonesia gitu. Dan kabar baik ya, karena kita tidak menyerah. Orderan kali ini ada 6 porsi guys. Jadi kita bikinnya 6. Ya kemarin pertama 8, terus 4, terus sekarang 6. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak ya yang order. Tapi memang karena masih penyesuaian untuk cari customer-customer baru, jadi ya naik turun lah gitu ya. Dan juga namanya kalau kita usaha, kita jualan itu bisa dikatakan nggak selalu sama setiap kali hasilnya. Kenapa? Karena kalau mau hasilnya sama ya kita jadi pegawai aja, bukan kita usaha sendiri gitu teman-teman. Nah, kali ini ada apa aja ya untuk menu pelengkapnya. Yang pertama nasi putih udah pasti. Yang kedua ayam. Ya, ayamnya udah aku siapin, udah aku potong-potongin. Terus juga ada tahu dan tempe. Tempenya nanti mau kita goreng dulu, nanti kita bikin tempe kecap. Abis itu ada bumbu-bumbuannya nanti aku sebutin. Ya, terus ada jagung manis. Nah, karena ini musim dingin, jadi jarang banget ada jagung manis yang fresh. Jadi aku udah terbiasa beli jagung manis kalengan gitu teman-teman. Terus ada lagi sayuran, nanti pakai brokoli sama wortel sama jagung manis kita tumis aja gitu ya. Dan tahunya ini spesial banget. Kita pakai tahu coklat, tahu kulit yang aku bikin sendiri teman-teman. Ini tuh jadi sejak aku pindah ke Belanda aku jadi tahu ya, oh ternyata tahu kulit tuh bisa bikin sendiri, tinggal di deep fry aja gitu teman-teman. Karena kalau beli tahu kulit yang udah jadi di toko Asia itu harganya mahal banget, dan kalau tahu putih biasa itu jauh lebih murah. Terus habis itu nanti kita kasih kerupuk. Ini kerupuknya dari Garut, ya ampun kerupuknya unyu-unyu banget, warna pink enggak sih? Ya, terus buat kamu yang masih bertanya-tanya apa bedanya daun ketumbar sama daun seledri, emang kalau dilihat itu daun ketumbar tuh mirip-mirip ya guys ya. Coba lihat ini. Ini daun ketumbar, dia tuh agak bulat. Ya, dia tuh agak bulat ya. Kalau daun seledri dia agak panjang. Entahlah, kamu bisa lihat nggak bentuknya. Tapi rasanya jelas bener-bener beda. Rasa dan aromanya daun ketumbar sama daun seledri itu beda banget teman-teman ya. So, sekarang langsung aja kita mulai. Bumbunya apa sih nih? Ya, jadi aku langsung siapin bumbu ini langsung untuk 2 jenis ya. Jadi untuk ayam sama untuk tempe kecapnya. Nah, nanti untuk si tumisannya kita mau iris-iris aja perbawangannya gitu teman-teman. So, let's go. Daun ketumbar, brokoli, wortel, bumbu-bumbuan, tahu tempe, ini tahu coklatnya aku, ayam, kerupuk. Nah, by the way ya, aku mau cerita sedikit. Jadi aku seneng banget karena di orderan kali ini ada orang Indonesia yang order. Orang baru, kalian nggak kenal, aku juga nggak kenal ya. Dan dia ini subscriber alias penonton channel YouTube aku yang ternyata kita tinggalnya deketan, satu RT. Jadi aku udah janjian. Aku nggak tahu sih jadinya bisa keburu hari ini atau besok karena beliau juga sibuk. Tapi aku janji kita bakal ketemuan, antara ketemu di supermarket atau aku bisa anterin ke rumah dia karena jaraknya cuma 1,6 kilo dan aku bisa gampang banget nanti naik sepeda gitu. Oke, aku semangat banget ya Bun ya. Kayak Masya Allah akhirnya YouTube ini kembali membawa aku, mempertemukan aku sama orang-orang Indonesia yang suportif gitu. Sekarang kita mau goreng dulu tempenya yang untuk tempe kecap. Nah, baru habis itu kita giling bumbu yang lain ya. Karena kalau ayam insya Allah dia cepet lah, nggak selama masak daging gitu. Tempenya udah aku potong-potong biar kita pisah-pisah dulu. By the way, nasinya aku lagi males ngeluarin rice cooker yang gede. Jadi
Lihat aja nanti 6 porsi cukup apa enggak. Kalau nggak cukup aku bisa masak lagi. Habis mateng aku pindahin ke tempat gitu. Baru nanti kita masak lagi karena setiap satu kali masak itu cuma 25 menit. Dan aku yakin aku 25 menit nggak bakalan beres. Oke, jadi ini tuh resep bumbu ajaib aku ya guys. Cuman bedanya sekarang aku udah jarang banget ngestok. Jadi aku lagi suka aja bikin apa-apa yang fresh gitu. So, bumbu ajaibnya kita pisahin dulu karena ini bisa kita pakai untuk tumis ayam kecap ya. Baru kita tambahin jahe sama kunyit. Jadi beda bumbunya ya. Blender lagi udah dengan jahe dan kunyit untuk si ayam ya. I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to 10. Until I fall in love again. Find a chance to come my way. Stay right here and play the game. Catch me off guard once again. Make you move, I want you in. Coming on you. Oke, jadi kita tambahin ya. Ini gula aren yang udah bubuk. Plus kecap manis. Masukin aja di sini. Oke, Bun, buat kamu yang bertanya-tanya, Mama Aski itu daun ketumbarnya kapan mau dimasukin? Kok ayam bumbu ketumbar nggak pakai daun ketumbar? Daun ketumbar ini dimasukinnya di 5 menit terakhir atau alias kalau udah ayamnya tuh mateng ya guys ya. Jadi nanti bentar lagi aku mau masukin bumbu. Sambil aku juga masih harus tumis sayuran. Tapi ini udah bisa kita cincang aja ya. Jadi dia memang wajibnya tuh kayak paling terakhir gitu. Kenapa? Biar aromanya lebih keluar dan tidak pahit. Wajib ya diikutin kalau kamu mau nyoba-nyoba gimana sih rasanya daun ketumbar kayak gitu ya Bun ya. Nah aku sih biasanya karena memang kan daun ketumbar tuh batangnya panjang-panjang gitu ya. Jadi kayak batangnya tuh mau aku buang setengah. Nih segini tuh aku buang. Ya, jadi sebelum kita cincang, kita pilihin dulu batang yang agak kerasnya, ini kita buang. Gitu Bun. Aku awal mula suka daun ketumbar itu pas aku suka makan di restoran resep pho Vietnam. Itu bener-bener sup kesukaan aku. Nanti kapan-kapan aku bikin ya, aku udah ada stok daging kemarin. Tapi memang dagingnya agak beda ya. Kalau pho itu ada yang kayak daging steaknya, ada yang daging biasa kayak punya kita gitu, ada yang daging slice-nya. Cuman aku selalu ya daging yang biasa aja, murah. Tidak ada daging steak gitu Bun. Gitu. Dan aku heran juga ya, kenapa sih daun-daunan atau sayuran gitu di Belanda dia tuh kayak lama gitu untuk membusuknya. Apakah karena iklim juga ya? Nah ini kita cincang. Banyak banget ya daun ketumbarnya. Oke, kita masukin lagi ke keranjang. Alright, terus habis ini kita mau, ini kita lihat ya tempenya udah atau belum. Harusnya sih udah ya, ini udah mengcaramelize. Nah kita bumbuin sedikit aja kaldu bubuk. I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to 10. Until I fall in love again. Find a chance to come my way. Stay right here.
2 porsi yang aku pakein cabe karena yang satu orang Indonesia, yang satu keturunan Indo gitu. Jadi dia suka pedas gitu. Dan yang lain tidak ada yang pedas, tapi aku mau porsiin sekarang, cuma masih agak panas. Kita tunggu dulu sampai sedikit lebih adem karena packagingnya ini Shy. Ini tuh dari tebu ya, dari sugar cane. Jadi dia tuh kalau kayak terlalu masih panas banget atau basah banget, dia cepet nembus gitu. Biodegradable sih, memang ramah lingkungan, tapi ya gitu kekurangannya daripada packaging plastik biasa gitu ya. Oke, kita mau bungkusin. Anak-anak nih, halo. Iya. Aku mau permen. Permen. Oh god, Jut en Jul. We kunnen niet met elkaar en we kunnen niet zonder elkaar. Halo. Aku boleh permen? Satu aja. Oke. Hei, adek, lift nak kakak. Pusing, adek pusing. Duh. Wat ben je leuk? Hey. Halo. Hey, kijk hier uit, Kian. Hey. Andersom. Andersom, ja. Andersom. Even de andere kant op. Niet te vertand te zijn. Ya, Het is je eerste keer, dus ya, official tante. officieel, hè? Dus. Ja, die is licht. Ga lekker genieten. Laat zien. Die is heel licht. Bun, barusan ada mertua aku, terus tiba-tiba ada tetangga yang datang. Belum jam 5 padahal ini datang. Jadi barusan nggak sempet aku candid rekam. Satu porsi udah diambil. Nih anak, rempong. Mau ikut mama nggak anterin makanan? Nggak pakai stroller aja yuk. Jadi yang deket sini mau aku anterin. Udah malam, udah jam 5, gelap ya. Kak, kita mau kemana kak? Albert Heijn, mau nganter makanan. Karena suamiku belum pulang dan mertuaku juga udah pulang. Mertuaku udah pulang sebelum suamiku pulang. Jadi kita bawa gembol anak-anak karena aku udah terlanjur janjian. Udah gelap. Asya kasih ke mevrouw. Iya. Alhamdulillah satu porsi udah dibayar ya. Ini sambil anak-anak ternyata minta mampir naik bom kar. Pulang ayo. Nah, kan? Ya. Kita pulang sambil belanja beli telur sama roti ya kak. Kira-kira menurut kamu papa udah di rumah atau belum? Aku bilang belum. Menurut kakak udah di rumah belum? Aku nggak tahu. Oke bun ya, dapurnya masih berantakan. Tapi kita yang paling penting buat aku adalah ini kita mau bersihin dosa-dosa dapur kita dulu bun ya. Lihat tuh yang tadi nyiprat segala macem bun ya, habis masak. Lihat nggak kamu dosanya tuh sampai ke sini. Pancinya biarkan nanti dulu ya. Dosa dapurnya dulu kita beresin. Seperti biasa kita pakai Mr. Putzer. Ya ini pembersih dapur dan kulkas ya, yang nyeprat tadi juga ke dinding, ke sini semua kita bersihkan. Dosa-dosa dapur kita. Di sini enak banget nengok langsung mandi air hangat ya, terus tidurnya nyenyak sekali kayak gini aja langsung sat pikiran jadi tenang. Bun, akhirnya ya, ini barusan aku rebahan sebentar. Rebahan doang sebentar, setengah jam mata aku langsung begini.
Sambil aku ngitung-ngitung sama kirimin tetangga tagihan ya. Soalnya aku biasanya minta dibayar tuh online gitu. Kalau nggak cash ya udah online pakai transfer gitu, link transfer. Nah, orderan kali ini ya, kita tuh ada 6 porsi. Nanti aku tempel di sini. Sambil aku bacain sebentar ya. Ada dapat 57 euro. Nah, karena rate euro tuh lagi tinggi banget jadi 1,1 juta. Itu tadi lauknya nasi putih, ayam ketumbar, tempe kecap dan juga kerupuk. Modelnya ada ayam 8 euro, bumbu-bumbuan aku taruh aja 5 euro gitu ya. Soalnya bingung ya kalau beli satu sak bawang bombay 2 kilo itu sekitar 2 atau 3 euro lah. Kalau kita coba pakai satu biji setengah berapa ya. Jadi aku semua sebumbu-bumbu itu ya biasa aku hitung segitu. Tempe 1 euro 50 sen, tahunya cuma 1 euro karena aku cuma pakai sedikit. Nasi 2 euro, air listrik gas aku selalu hitung setiap kali aku masak itu 5 euro. Jadi aku bagi rata aja karena kan ini sistemnya tagihan bulanan gitu ya. Terus packingnya 1,5 euro, kerupuk 1 euro, minyak 1 euro, brokoli, wortel, jagung manis di 3 euro ya, jadi langsung aku satuin. Daun ketumbarnya 1 euro. Sebenarnya daun ketumbar itu harga 1 euro sekian, tapi itu aku pakai cuma setengahnya aja, jadi aku hitung sekian. Nah, totalnya semua tuh 30 euro. Jadi sisa profitnya ada di 27 euro alias sekitar 513.000 ya, sekitar 500.000. Dan ini masa kerja atau waktu kerjanya ada di belanja 1 jam. Masaknya tadi lumayan cepet, cuma 3 jam. Terus ada packing, beres-beres ya. Mungkin kalau misalnya aku hitung juga sekalian nganterin ya 1,5 jam lah. Jadi 1 jam sampai 1,5 jam tergantung aku janjiannya gimana nih sama yang beli gitu. So thanks for watching, semangat terus walaupun jualan kita naik turun ya, tapi tetap kita jalani dengan ikhlas, dengan semangat. Insya Allah rezeki pasti ada aja. Dan buat teman-teman gak apa-apa kalau baru mau mulai, lebih baik sedikit daripada nol. Bye bye, assalamualaikum. Nextnya aku masak apa lagi kalian taruh di bawah biar aku gak kehabisan ide. Bye. Ini kita lagi mau bikin sate ayam. Satenya udah aku grill di atas teflon. Panciku jadi korban lagi. Selamat makan. Straknya.